Jadi level muhsin nomor 1 pertama paling rendah adalah berbuat baik ke yang baik. Ya saya berbuat baik ke dia, kenapa? Ya dia baik ke saya, standar banget itu. Yang kedua, muhsin berbuat baik ke orang yang pernah buruk ke saya, pernah jahat. Dia kan dulu pernah nipu saya, pokoknya dia 7 turunan saya kutuk gitu, saya laknat jadi tempe misalnya. Ada kan yang begitu kan? Nah kalau mau ditingkatkan lagi seperti Nabi kita atau para Nabi alaihi wassalam, dia tetap baik. Nabi Nuh tidak menceraikan istrinya, tetap dinafkahi istrinya, padahal tiap hari mengkhianati, memfitnah istrinya sendiri. Coba itu, masih pula didoakan. Nah itu level para Nabi itu. Nah kita coba yang kedua sajalah ya, standar untuk kita ini di atas sedikit. Apa itu? Berbuat baik kepada yang pernah jahat ke kita. Al-Fatihah. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Mula-mula saya ingin mengucapkan mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin wal maqbulin. Kalau selama ini mungkin ada kesalahan sengaja atau tidak dalam tutur kata ya, atau sikap, atau mungkin ada yang kurang berkenan dari penjelasan-penjelasan, atau ada kesalahan-kesalahan dalam menerjemahkan, dalam membaca, dalam mengkomparasikan beberapa tafsir, ulumul Quran dan seterusnya. Baik, mula-mula kita akan membahas seputar beberapa kesalahkaprahan sehubungan dengan Idul Fitri ini dikatakan hari kemenangan. Menurut saya ini ada kesalahan sekurang-kurangnya 3 aspek. Pertama, secara terminologis. Kalau dikatakan ini hari kemenangan, ini kesalahan, hemat saya ada 3 kesalahan mendasar. Pertama secara terminologis ya. Kalau menang, biasanya menang ini sesuatu yang melengahkan. Kemudian kalau menang, maka pertanyaannya menang dari apa? Sebab perang melawan hawa nafsu ini tidak pernah selesai sampai kiamat kan, sampai mati kita. Itu yang pertama. Yang kedua, terminologi menang ini kurang tepat. Sebab Idul Fitr maknanya kan kembali makan, kembali berbuka, kembali ke fitrah. Dan itu bukan menang sebenarnya. Ya lebih tepat itu kalau fitr ini perayaan kemanusiaan kita, memanusiakan diri kita. Misalnya begini, saya ada di Malang, saya ingin ke Jakarta. Bagaimana supaya saya sampai ke Jakarta? Saya harus tinggalkan Malang. Bagaimana saya untuk punya derajat yang takwa? Saya tunaikan kewajiban. Saya tinggalkan kebiasaan yang lama, yang buruk. Kemudian bagaimana supaya saya sampai kepada kualitas yang baru? Saya harus meninggalkan dalam tanda kutip diri saya yang lama. Nah, yang ketiga itu secara sosiologis antropologis ya. Kemudian dengan pendekatan filsafat ini juga keliru. Misalnya, menang adalah realitas ontologis. Kemudian epistemologinya, caranya adalah kita mendayagunakan seluruh kemampuan kita jasmani rohani untuk menang. Tapi apa parameter kemenangan? Ini juga kita tidak tahu. Apa sih ukuran menang itu apa? Misalnya dikatakan menang melawan setan. Mungkin hari ini, besok belum tentu. Dan banyak lagi. Nah, oke, jadi jauh lebih hebat saya kira memaknainya dengan bukan hari kemenangan, tetapi hari untuk saling memaafkan atau memanusiakan diri kita. Baik, mari kita langsung membaca surat Al-Maidah pada ayat 12. Oh ya, mungkin ada yang belum tahu. Ini surat Maidah Madani ya. Ciri-cirinya kan ya ayyuhalladzina amanu. Teman-teman, sebentar. Kenapa dinamakan surat Maidah? Ini nama lainnya banyak. Mungkin ada yang belum tahu ya, yang sudah tahu enggak apa-apa. Ini kan surat Maidah, hidangan. Quran ini ma'dubatullah, hidangan Allah. Selain Maidah ini, surat Maidah ini dinamakan, coba kita buka ayat pertama saja supaya kita ketemu ya. Dinamakan surat Al-Uqud. Kenapa? Karena perjanjian, ada ayat ini kan. Jadi begini, kita boleh berbeda bangsa, negara, tanah air, boleh berbeda agama dan mazhab, boleh berbeda jenis kelamin, boleh berbeda sikap politik kita, boleh berbeda mata pencaharian, mungkin warna kulit, tapi kita akan sepakat dalam satu hal, yakni di dalam akad, uqud.
perjanjian-perjanjian. Maka surat Maidah juga dinamakan surat Al-Uqud. Nama lain adalah surat Al-Akhyar, karena di dalam menunaikan kewajiban, dalam menunaikan janji ada kebaikan-kebaikan. Nama lain adalah surat Al-Munqidhah, karena penyelamat, munqidhah. Karena dengan menunaikan janji, kewajiban, ini juga kita selamat diri kita dari anggapan bahwa kita ini buruk, tidak menepati janji, merugikan orang lain, dan seterusnya. Jadi, mungkin teman-teman belum tahu yang baru ya. Dalam Ulumul Quran begini, saya kira yang sudah banyak ngaji ke Ustaz Hasani ya, setiap malam saya kira Al-Itqan ini. Ya ayyuhalladzina amanu, setiap Anda ketemu ya ayyuhalladzina amanu, karena periode Mekah ini ya ayyuhan nas. Setiap ketemu surah ayat-ayat yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu pasti ada 3 hal. Yang pertama ada kebaikan. Buktinya apa? Uhillat lakum bahimatul an'am. Itu kebaikan. Loh, agama ini bukan sholat, zakat, puasa, haji, makan-makan juga. Ini loh yang halal, ini yang haram. Jadi di situ ada kebaikan. Baik untuk manusia secara jasmani maupun baik untuk manusia secara rohani. Apa yang secara rohani? Bil uqud, tunaikan, sempurnakan janjimu, akad-akadmu. Nah, itu dia. Jadi setiap ketemu ya ayyuhalladzina amanu maka 3 hal. 1 ada kebaikan. Siap-siaplah akan terima kebaikan. Ya ayyuhalladzina kutiba alaikumusiyam, nanti kesehatan itu antasumu khairul lakum, puasa itu baik bagimu, dan seterusnya. Jadi setiap ya ayyuhalladzina amanu pertama ada kebaikan di situ, baik dalam perspektif jasmani dan lebih-lebih rohani. Yang kedua, setiap ada ya ayyuhalladzina amanu di sini, karena nanti di bawahnya ya ayyuhalladzina amanu lagi, ayat kedua kalau tidak salah. Betul. Ya ayyuhalladzina la tuhillu sya'airallah, betul. Jadi setiap ada ya ayyuhalladzina amanu, yang pertama ada kebaikan, yang kedua ini ada kesalehan, ada kepantasan bagi manusia. Sebab begini, ada baik tapi belum tentu soleh, belum tentu pantas. Misalnya, baik enggak untuk saya misalnya punya apalah ya, contohnya mungkin Niko saja, baikkah untuk Niko ini menggunakan serban, lilitan serban yang segede parabola apa, tapi pantas, mungkin itu baik tapi pantas atau tidak dengan budaya kita. Nah itu dia. Jadi setiap ya ayyuhalladzina amanu ada kepantasan di situ. Ada kepantasan, tidak hanya kebaikan, ada kepantasan. Dan pada kesalehan ya, saleh ini maknanya pantas. Kemudian yang ketiga adalah di situ ada ridho Allah di situ. Setiap ya ayyuhalladzina amanu pasti ada mardhatillah. Cari saja ya ayyuhalladzina amanu, pasti ada ridhonya Allah. Jadi ada sesuatu yang baik, yang pantas tapi diridhoi Allah atau tidak. Nah, ini 3-tiganya ada. Mana di sini yang diridhoi Allah? Ya makan kalau yang bahimah, mubaham kan tidak diketahui. Maka binatang ternak bahasa Arabnya bahimah. Kenapa? Kita tidak tahu bahasanya. Salah satunya ya. Nah ini hanya kajian teks saja. Oke. Jadi itu kenapa dinamakan nama-nama ini ya salah satunya. Nah, oke. Kemudian, nah dalam konteks halal bihalal, misalnya kan halalakum ada hilat ya. Saya singgung halal bihalal saja. Teman-teman kalau cari halal, halal ada dalam kamus bahasa Arab ya, semua kamus ada. Tapi kalau halal, halal bihalal itu tidak ada. Itu local genius, kejeniusan kita bangsa Indonesia. Jadi kalau halal saja terambil dari kata halla atau lam. Kalau buka kamus Quran Maqayis fil Lughah, Basair Dzawit Tamyiz, Ihris Juzul Kalimatil Quran, Mufradat Al-Fazil Quran, ini maknanya banyak. Ada 4-5, tapi yang paling populer 2. Nomor 1 melepas ikatan, yang kedua mencairkan yang beku. Itu halal itu. Melepas ikatan, tanhallu bihil uqad, betul ya? Salat apa itu? Tanhallu itu melepas ikatan, melepas belenggu. Nariyah, betul. Kemudian mencairkan yang beku. Di dada kita dendam itu beku, menggumpal. Maka dengan halal bihalal, dengan musofa, ayo tasofahu yudhibullahu an qulubikumul ghil. Allah akan membebaskan, melepaskan dendam di hati kalian. Nah itu dia. Jadi makna halal ya, sebahagian maknanya. Oke. Oh sudah ya, jadi halal bihalal ini kalau dicari dalilnya ya bersalaman, ya ayo saling memaafkan. Qaulun ma'rufun wa maghfirah khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Lebih baik daripada sedekah, tutur kata yang baik, mengampuni, memberi maaf, membuka pintu maaf, itu lebih baik daripada apa? Shadaqatin yatba'uha adza itu mundat-mundat bahasa Jawa. Lebih baik daripada sedekah tapi diungkit-ungkit dengan tujuan menyakiti. Nah itu dia.
Akhirnya ketemu bahasa Indonesianya. Oke. Karena di sini ada penyair ya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita loncat surat Maidah ayat ke-12 supaya kita dapat poinnya. Nanti dapat 13 atau 14 kita lanjutkan kalau bisa. Walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israil, dan sungguh Allah telah mengambil perjanjian mitsaq. Berarti sesuai ya, ukut tadi itu Bani Israil ya, bangsa Israel. Siapa Israel? Ada 3 pendapat paling populer, tapi pendapat paling populer adalah Nabi Yakub. Jadi Israel, ada juga pendapat Israel ini Nabi Nuh. Kenapa? Nabi Nuh ini petualang, spasialis. Tapi pendapat paling populer ia adalah Nabi Yakub alaihissalam. Ada juga pendapat Nabi Lut katanya. Tapi yang paling populer Israel adalah Israel. Jadi keturunan Nabi Yakub ya, ada 12. Nanti menjadi 12 klan di dalam Yahudi atau Bani Israel. Oke. Ba'atsna minhum isnaya asyara naqiba. Kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Oke. 12 betul ya, putranya Nabi Yakub ya. Nah, tapi makna 12 ini juga ada beberapa. Sebab Quran itu katakan kadang begini. Ini juga menurut Syiah, tidak, ini 12 imam maknanya. Macam-macam lah, tapi yang dimaksud 12 keturunan Nabi Yakub ya. Oke, naqib di sini diartikan pemimpin. Apa makna naqib? Manaqib, satu akar kata itu. Nah, supaya teman-teman terbiasa pakai kamus Quran ini. Apa maknanya naqib? Naqba. Ada niqab, ada naqibah, ada manaqib. Kalau bapaknya Heri munaqib. Sudah ada artinya itu. Oke, ada lah mungkin apa namanya ya, beririsan itu sajalah. Oke. Naqib, naqibah ini maknanya melubangi dengan besar sehingga nampak yang jauh. Itu makna harfiah itu, makna kamus itu. Silahkan diperiksa di Maqayisul Lughah ya Ibnu Faris itu. Sebenarnya teman-teman, kosakata Quran itu tidak banyak, hanya kira-kira 2.700. Anda nyicil saja sehari 10, selesai 9 bulan. 10 kali 30, 300, 300 kali 9, 2.700. Jadi 9 bulan itu untuk memahami, kalau mau serius ya memahami ayat apa kosakata Quran. Naqib, oke. Melubangi dengan besar sehingga nampak yang jauh itu. Oke, sekarang manaqib, apa artinya? Manaqib ini kan cerita, keistimewaan. Misalnya manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani. Kita lubangi orang-orang istimewa ini, para pemimpin, di sini arti pemimpin ya, atau pemimpin spiritual atau apa, orang istimewa ini, orang-orang pilihan Allah ini pasti istimewa, dan keistimewaannya disembunyikan, tidak ditampak-tampakkan. Cuma setelah meninggal, nanti murid-muridnya melubangi, tanda kutip ya, melubangi beliau sehingga nampak keistimewaan beliau itu. Nah itu dia. Tugas para pemimpin adalah melubangi hati rakyatnya agar dia taat ke Allah itu. Membangun bangsanya, betul ya? Nyambung enggak itu? Nah, Anda harus punya kebiasaan seperti itu untuk supaya gimana Farid? Supaya keren lah ya, masa ngaji nggak keren kan? Supaya beda lah ngaji di kelas para filosof. Kok nggak ada yang amin ini ya? Nah, oke, itu dia. Jadi naqib pemimpin. Jadi makna harfiah melubangi dengan besar sehingga yang jauh itu kelihatan. Ini nggak ada lubangnya, nggak kelihatan. Tapi kalau dilubangi kelihatan. Nah tugas rakyat itu, tugas pemimpin juga, maka diartikan pemimpin di sini. Karena 12 ini semuanya ada juga orang ini tugasnya adalah melubangi langit ya, melubangi angkasa supaya tembus ke Lauh Mahfuz. Supaya kalau kita berbisik ke bumi tapi terdengar di langit. Banyak lagi lah itu ya, banyak. Tapi yang jelas makna harfiah ia melubangi. Oke. Wa qala Allahu inni ma'akum. Kalau dikatakan inni ma'akum itu bukan hanya saya bersama kalian, tapi saya mengawal kalian. Saya menjaga kalian. Di sini apa maknanya? Aku bersamamu. Oke, enggak apa-apa. Sama dengan begini. Ketika Nabi Musa dikejar-kejar Fir'aun ya dan bala tentaranya, itu 200.000 bersenjata itu. Ada yang katakan 250. Nabi Musa 70.000 tidak bawa senjata, 1-2 orang saja bawa pedang dan panah dan tombak. Tapi tidak sampai 100. Jadi yang 70.000 itu lebih kurang 70.000 menyeberangi Laut Merah tanpa senjata, hanya tongkat saja. Oke. Sebagian mungkin memegang tongkat yang pendek, ya kan? Masa tongkat panjang semua? Betul enggak Nur? Ada yang pendek pasti itu tongkat itu. Oke.
Itu kata umatnya Nabi Musa itu inna lamudrakun. Kita akan dikejar ini. Nabi Musa menjawab, kalla inna ma'aya rabbi. Tidak, Tuhan saya bersama saya. Itu dia. Jadi apa Tuhannya di samping Nabi Musa? Maknanya Tuhan menjaga, Tuhan mengawal. Di sini diartikan bersama. La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Ini bedanya ya, kalau Nabi Musa hijrahnya inna ma'aya rabbi. Nabi Ibrahim hijrahnya itu adalah inni zahibun ila rabbi sayahdini. Saya akan pergi menjumpai Tuhan saya, Tuhan akan memberi petunjuk ke saya. Kemudian inni muhajirun. Nabi Lut inni zahibun. Sama, saya juga, tapi Nabi Muhammad tidak, kita. Nah itu dia. Kalau mau sukses jangan sendiri-sendiri, bareng-bareng. Karena kita umatnya Kanjeng Nabi ini. Sallallahu alaihi wasallam. Oke. Singkat saja karena masih ada ayat berikutnya. La in aqamtumus shalah. Oke. Berarti sholat, wa ataitumuz zakat, amantum birusuli, beriman kepada para rasul. Ini bukan hanya ajaran Islam. Maksud saya bukan hanya ajaran kepada Nabi Muhammad ya, tapi kepada para rasul terdahulu. Sebab begini, ada berikutnya. Wa azzartumuhum. Apa azzar di sini maknanya? Kamu bantu mereka. Oke. Sebenarnya azzar itu bukan hanya membantu ya, membela. Jadi kalau membantu itu mungkin, sudahlah saya bantu sekedarnya saja, doa misalnya. Tapi kalau membela dengan jiwa dan raga. Sebab begini, orang Yahudi, jangan dikira orang Yahudi itu kompak ya. Itu di Quran dikatakan itu. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Hati mereka ini juga sama. Berbeda-beda ya, bercabang-cabang, punya banyak kepentingan. Silakan merujuk kepada video saya ulasan mengenai Freemasonry ya. Bukan Remason, Freemasonry itu ada. Kita sudah ulas Kabbalah, Freemasonry dan lain-lain, atau gerakan Zionis yang dipimpin oleh Theodor Herzl itu, kembali ke Bukit Zion. Oke, nanti silakan dicari penjelasan tentang tarekat Kabbalah itu. Oke. Kemudian salat menunaikan dengan sempurna. Kalau ataitum ini menunaikan dengan sempurna dan cepat. Menunaikan zakat. Tapi yang dimaksud salat itu bukan hanya salat tapi silah, connect terus ke Allah. Kemudian ataitum zakah maknanya bukan hanya zakat tapi tazkiyatun nufus, penyucian jiwa atau purification of soul. Amantum birusuli, beriman pada Rasul dan membela. Sebab begini, orang Yahudi Nasrani itu katakan begini. Wa qalatin nasara laysatil yahudu ala syai. Orang Nasrani tidak ada apa-apanya. Wa qalatil yahud laysatin nasara ala syai. Kata orang Yahudi Nasrani tidak ada apa-apanya, Nasrani bilang Yahudi juga tidak ada apa-apanya. Tapi jangan pukul rata semua Yahudi loh ya. Ada yang beriman, nanti ada di firman Tuhan yang lain, illa qalila itu ada itu. Jadi Quran tidak main kebiah-uyah ya, mengeneralisir, tidak. Ada yang baik juga ada. Oke, menunaikan sholat, kemudian zakat. Kenapa sih sholat ini? Kenapa? Sama dengan begini. Ada hadis Nabi populer sholat, ini disebutkan dalam 9 kitab hadis paling otoritatif dan sahih semua. As-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Oke, itu silakan dilacak di Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Daruqutni, Ahmad, Abu Dawud, Hakim, itu sama sahih itu. Oke, sholat itu imaduddin. Katakanlah ini din, ini agama. Mereknya kita sembunyikan. Kemudian ini rukun Islam, oke ya? Ini rukun Islam. Ini begini. Saya tidak haji, saya lepas tangan saya. Yang kelima ini, jari saya haji. Masih terpegang teguh enggak agama ini? Oke, enggak puasa misalnya. Masih terpegang agama ini. Kemudian saya tidak zakat, masih terpegang ini. Coba sholat lepas. Selesai, jatuh itu agama itu. Itu dia. Maka disebut, kalau masih sholat tidak, ini masih begini kalau masih sholat itu. Nur, Anda jangan bayangkan gerakan aneh ini. Pegang botol ya kan. Ini agama, ini imaduddin ya, ini agama, ini rukun Islam. Nah itu dia. Agama harus kita pegang dengan 5 rukun Islam ini. Dan bunyal Islam ala khamsin ya kan. Nah, tapi kalau Anda tidak haji entah karena 1-2 hal, tidak zakat karena satu lain hal, atau sengaja atau tidak puasa, masih ini 2 ini jari cukup ini memegang agama ini. Tapi kalau sholat sudah lepas, selesai itu. Nah itu dia. Mungkin penjelasan sederhana ya. Oke. Dan orang Jawa itu tidak bisa bilang imaduddin, disebut mutin. Nah, karena dia pilarnya agama. Ke kuburan lah mutin ya kan, orang mau nikah mutin itu. Kemudian
kemudian duduk di depan yusron lalu inna lillahi kullu nafsin dha'iqatul maut. Kan begitu kan Mutin biasanya kan ya. Nah, betul ayat tadi itu. Iman enggak ayat tadi itu? Iman. Inna lillahi wa inna ilaihi, itu dia. Sama dengan cerita jamaah haji Indonesia, mati lampu di maktab di hotelnya itu. Kemudian enggak bisa kan bahasa Arab apa, panggil petugasnya itu. Satpam lah, Pak Satpam sini, diseret ya. Langsung cari tombol saklar, Pak ini Pak, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Oh iya, ngerti itu. Karena di Indonesia innalillahi itu ada kematian pasti itu. Oke, sudah. Wa qradtum qardon hasanan. Qard ini maknanya dalam bahasa Arab juga tikus. Mungkin ada yang belum tahu. Jadi tikus ini disebut binatang pengerat dari kata kerat. Kirot, bahasa Arab itu. Kerat. Binatang pengerat ya. Karena dia mengambil sedikit, secukup gunting, giginya kan seperti gunting itu kan, mengerat itu. Jangan ada salah paham dengan ini. Kemudian qard itu juga maknanya kredit. Kenapa? Santai itu. Enggak siap di forum ilmiah ya, Nur. Santai. Oke. Saya melihat hiu 25 meter katanya. It's shark. No, it's megalodon katanya. Dipukul kaki saya habis itu. Oke. Kerat. Ya, tikus itu disebut binatang pengerat. Kenapa? Kelinci sama ya. Jadi kalau koruptor ini disebut seperti tikus, saya enggak setuju ya. Karena tikus ini, Anda tahu ya, buah atau benda apapun yang dimakan tikus itu 1/80-nya. Kalau zakat kan 1/40. Makanya ada orang nanya, Pak, kok ada angka-angka di Quran? 40 apa istimewanya, ya kan? Ya 40 itu Nabi diangkat jadi Rasul, 40 hari selamatan, ya kan? Untuk yusron khusus ada 60 hari misalnya, atau 42 hari. Kemudian zakat itu 1/40, banyaklah 40 itu ya. Jadi tikus itu sudah diteliti, dia makan sesuatu pasti 1/80. 1/80-nya. Silakan berapa dicari itu. Kalau 1/40 kan 2,5%-nya kan. Itu 1/80-nya. Koruptor nggak mungkin ambil 1/80. Sumbangan apa masjid musola saja 200 juta, tersisa 90 juta ya kan. Bukan tikus itu namanya. Biawa apa yang serem-serem lah, dinosaurus itu pasti itu. Jadi ini sekedar membela ya, jadi supaya kan ada lagunya, kan ada Iwan Fals atau Iwan Males yang ngantuk, atau Iwan Males ya. Oke, Iwan Males lalu katakan surat untuk wakil rakyat, tikus kantor, macam-macam yang lagu yang sangat legend lah itu. Oke, sudah. Jadi maknanya, salah satu maknanya kredit, memberi utangan. Kemudian makna yang lain tikus. Karena tikus ini memakan sedikit saja. Silakan binatang pengerat itu juga tupai. Saya waktu ke Amerika kemarin, tupai itu banyak sekali karena tidak dibunuh ya. Di sini ditembak, bedil itu ya. Kemudian tupai itu kalau makan mengambil kelapa, bahasa Jawa bajing ya kan ada bajing loncat ya kan, itu dia ambil jatuhkan 1 atau 2 itu sebagai rasa terima kasih kepada yang punya kelapa, dia makan 1/80-nya. Coba itu udah ketawa-ketawa itu, dia enggak bawa kantong, enggak bawa karung untuk anak istrinya di rumah, enggak ada itu. Tapi kalau bajingan, itu bajing yang asli loh, tapi kalau bajingan itu ditebang pula pohonnya. Nah itu dia, Anda nalar sendiri itu. Oke. Di sini menarik ya, aqradtumullah, kalian memberi utangan kepada Allah. Bisakah manusia ngutangi Allah itu? Kok ngutangi? Ya memberi utangan, karena nanti utang kan jadinya kan. Oke, bisakah manusia? Sama dengan begini, ada orang datang ke Ustadz Hasani misalnya. Misalnya siapalah ya, Falah datang ke Ustadz Hasani. Tolong beri saya utangan 100.000. Nggak dikasih utangan. Nah, kamu nggak mungkin bayar itu katanya. Tapi Falah punya penjamin. Saya punya penjamin. Misalnya siapalah, bupati ya kan. Kira-kira dikasih pinjaman enggak oleh Hasani itu? Dikasih, jawab. Dia supaya cerdas baca Quran ini, jawab. Dikasih enggak? Di sini Allah yang menjamin Mas ini Mas. Saya Allah yang menjamin ini. Maka kasih mereka. Siapa yang dikasih itu yang dikasih kredit ya, orang miskin, yatim piatu, janda ya kan, siapa tahu. Kemudian untuk latihan-latihan dan seterusnya, kemudian jompo, yatim piatu butuh beasiswa, nanti memberi utangan, memberi pinjaman ke mereka,
maknanya menolong, membantu mereka, namanya memberi utangan kepada Allah, nanti Allah yudha'if liman yasha. Itu dia. Ini cerdasnya bahasa Quran ya. Jadi tiba-tiba langsung ya aufu bil uqud, tunaikan akad. Ini kan hebat sekali bahasa Quran itu. Sangat visioner itu loh bahasa Quran itu. Jadi teman-teman kalau membaca Quran, semua perangkat, semua disiplin ilmu yang Anda punya, gunakan semua untuk baca Quran itu. Baru nanti hebat baca Quran. Nah, ya sesekali dijadikan mahar enggak apa-apa lah. Hasan itu 194 kali terulang di Quran. 51 kali ikut wazan af'ala, kemudian pakai sigot ahsanah 36 kali, kemudian hasan ini 21 kali, hasanah 31 kali. Ada husna, husnayain dan seterusnya. Di sini perhatikan ya. Ada kordon hasanan, nanti ayat 13 ada innallaha yuhibbul muhsinin. Betul ya? Nah, jadi teman-teman harus teliti memang baca Quran ini, terutama bagi pembaca pemula. Pak, saya tidak teliti Pak. Oh ya sudah, selesai berarti. Memberi utangan yang baik. Dulu saya pernah ngaji di forum ini. Saya ingat masih di atas itu, kemudian di bawah ada penampakan. Katanya ada orang yang lihat hantu atau apa. Tapi saya kok tidak lihat ya. Oh itu apa lewat itu katanya. Kalau ada Ustadz Mu'id langsung dikirim buku-buku saya itu ya. Lalu ada daftar harga-harganya juga. Dan nomor WA beliau sendiri. Ya, itu dia. Jadi orang heboh apa, beliau heboh yang lain. Tapi menyisipkannya itu loh. Oke. Alhamdulillah, Min sudah beli buku-buku beliau. Dikomen oleh beliau yang bersangkutan itu. Beli lagi Kak, biar barokah. Hanya beliau yang punya ide-ide seperti itu ya. Oke. Nah, Hasan ini, kordon hasanan ini banyak. Kalau buka tafsir yang seperti biasa kita baca, belasan tafsir itu, ya ada maknanya mendidik anak, ada. Ini ketemu jawabannya ya. Kenapa ya anaknya guru itu kok pinter-pinter? Padahal jarang diajarin. Bapaknya sudah ngasih utangan ke Allah itu. Apa? Ngajarin anaknya orang, betul ya? Kelihatannya anaknya siapa, ulama, nakal-nakal. Tapi nanti begitu tua, tambah nakal. Nah, ya kan? Nah, bapaknya menanamkan modal berupa kenakalan-kenakalan. Jadi di luar dugaan kan ya? Itu kreatif begitu. Jadi di luar dugaan. Oke, itu dia. Nah, saya mengalami langsung itu. Karena saya tinggal tidak hanya di Indonesia ya. Jadi tiba-tiba ada orang ngasih makanan ya. Rupa-rupanya ibu saya kadang ngasih makanan ke orang itu. Dan banyak lagi lah cerita-cerita seperti itu. Tapi itu nggak penting. Yang penting kita teruskan ayat ini. Qardon hasanan. Kalau sudah ngasih Allah qardon hasanan, dia percaya kepada janji yang baik, wa'dan hasanan. Kemudian Allah akan menganugerahinya rizqon hasanan. Kemudian Allah juga akan menganugerahinya mata'an hasanan, properti kekayaan yang baik. Kemudian kalau dia punya tanaman, tanamannya menjadi baik. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasanan. Doanya baik, tanamannya baik, semuanya baik. Bahkan kalau dia mengalami ujian, diuji, waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasanan. Diuji dengan ujian yang baik pula. Gara-gara kordon hasanan ya. Kelihatannya ini kalau diulas panjang lebar Ustadz Hasan ini kan menjadi tesis atau disertasi ya. Jadi kita mikir ya, ngaji saya ini kok standar disertasi ya. Jadi terus apa saya ilmuwan ya, Nur ya. Kan biasa gitu-gitu dulu Nur ya. Nah, itu dia. Untung enggak ada maman kan. Kalau ada maman sombong saja dulu Pak katanya. Urusan betul nggak betul, baik nggak baik, urusan nanti. Pokoknya sombong dulu. Nah itu dia. Untung beliau pulang. La ukaffiranna ankum sayyi'an. Nah, kaffaro ini menghancurkan. Ya sama dengan afu ya, menutupi ya keburukan-keburukannya. Oke, keburukan itu akan dihapus. Kan ada ayat faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jadi barang siapa yang ini kan ajaran semua agama ini, salat. Bahkan di agama Yahudi itu dan Majusi itu ada naik haji, ada pilgrim juga. Meskipun tata cara berbeda ya, tapi kewajibannya sama, ada semua pada semua agama. Maknanya kalau kita merasa keberatan, Pak, sholat memberatkan saya, itu salah besar karena umat terdahulu 50 kali. Kita hanya 5 kali. Itu kan jauh lebih ringan sebenarnya. Sholat, kemudian zakat yang menunaikan, mengantarkan, kemudian beriman pada para rasul, membela mereka, kemudian memberi utangan yang baik kepada Allah ya. Ini kan banyak sekali ketentuan ini pada bangsa Israel. Ya termasuk kita ini,
maka la ukaffiranna ankum sayyi'atikum. Satu, yang kedua dia hapuskan dosa-dosanya, lantas la udkhilannakum jannat tajri min tahtiha al-anhar. Tapi faman kafaro, barang siapa yang kafir ba'da zalika minku ya faqad dhalla sawa sabil. Dia memang menempuh jalannya sendiri, jalan yang sesat itu. Oke. Berikutnya fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Oke. Karena mereka melanggar janji. Ini dia. Kembali kan kepada mitsaq, kepada an-nuqud, al-uqud. Di awal tadi kita singgung begini, kita mungkin berbeda agama, bangsa, bahasa, suku, tapi kita diikat oleh janji yang sama. Apa itu? Sumpah Pemuda. Apa itu? Pancasila. Apa itu? UUD 45. Kita diikat oleh itu dan kita terikat. Makanya ada Ustadz ya nikah itu juga akad istilahnya. Bentuk mufrad itu, bentuk tunggal dari uqud, ya kan? Karena terikat, istri tidak boleh menikah lagi atau mencari suami lagi. Suami juga, gimana ya? Suami juga terikat menunaikan tanggung jawabnya kepada istri, ya kan? Santai, ilmuwan santai. Nur, iya, umur saya tidak segampang itu ditebak, Nur. Suami terikat tanggung jawab kepada istrinya, hampir saya bilang istri tadi. Kemudian istri tidak boleh menikah atau mencari suami lagi karena dia terikat kepada janji sumpah setianya, dan dua-duanya berjanji bersumpah kepada Allah itu. Makanya jual beli, ini kalau sudah saya beli tidak boleh ke yang lain. Tapi sekarang banyak cerita-cerita teman-teman yang umroh ya. Makanya sampai ada umroh mandiri itu kenapa? Karena hotel itu sudah di-booking oleh A misalnya, oleh orang Arab dijual lagi ke orang B yang dia membayar lebih mahal. Nah itu dia. Oke, itu dia. Karena mereka mengingkari janji, silahkan berbeda agama. Orang boleh tidak sepakat di agama, tidak sepakat di apa saja, agama, mazhab, pilihan politik, apapun saja, tapi kepada janji pasti bersepakat ya. Dia sudah janji kok, ya sudah. Nah itu dia. Nah makanya nikah itu akad kan, seperti akad jual beli itu. Oke, kemudian ya dilaknat mereka itu. Ja'alna qulubahum qasiyah. Kami jadikan, kalau pakai redaksi kami berarti bukan Allah ya. Siapa yang menyebabkan hatinya summa qasat qulubuhum fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa? Siapa yang menyebabkan hatinya keras itu atau lebih keras dari batu? Ya mereka sendiri. Perhatikan ketika penciptaan Adam, Allah disebut khalaqtu. Tapi begitu setelah Nabi Adam, ya ja'alna aja, khalaqna dan seterusnya. Pakai redaksi kami. Jadi tidak hanya Allah tapi melibatkan manusia. Satu, kemudian dua, yuharrifunal kalima an mawadhi'ihi. Di sini diterjemahkan karena tahrif ini distorsi. Mengubah, oke. Mengubah firman Allah dari tempatnya 269. Mengubah arti kata-kata. Ya, memang banyak yang dilakukan oleh mereka bangsa Israel, tapi ini maksud kita ini. Wa nasu hadzan mimma dzukiru bihi. Mereka juga sengaja melupakan sebahagian pesan. Hal ini bahagian maknanya ya. Mimma dzukiru bihi, dari apa yang diperingatkan kepada mereka. Oke, lantas la tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum illa qalilan. Ini cerdas sekali ya Quran ya. Bahasanya ini loh, pilihan bahasanya. Engkau wahai Kanjeng Nabi senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka. La tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum. Pengkhianat dari kata khona. Khianat itu bahasa, sudah jadi bahasa kita sekarang. Kecuali, ini dia, illa qalilan minhum. Berarti Yahudi jangan pukul rata. Ada yang baik. Orang Nasrani juga banyak itu. Bagaimana itu? Latajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Muhammad, sungguh akan kau jumpai orang yang aqrabahum mawaddah, paling dekat dengan mereka, mawaddah berkasih sayang, yakni alladzina qalu inna nasara. Mereka yang mendaku mengklaim mengaku dirinya Nasrani. Nah itu dia. Fa'fu anhum wasfah. Ampunilah, fa'fu, hapus. Mana harfiah di sini apa? Maafkan dan biarkan mereka. Ini sudah makna kata lain ya. Tapi fa'fu ini hapus. Ini kertas, saya hapus. Ada tulisan, saya hapus. Ada enggak bekas saya menghapus ini? Ada. Tapi kalau wasfah, ganti halaman baru yang masih bersih.
Mana lebih baik itu? Jadi kalau dihapus masih ada bekas-bekas ini bekas dihapus, coretannya ada. Tapi kalau ganti papan yang baru sudah tidak ada itu. Demikian seharusnya kita. Bukan urusan agama kok, bukan urusan akidah. Marah-marah dia. Baru urusan apa kan? Urusan ya banyak lah. Kemarin yang berantem-berantem soal apa, nasab dan lain-lain. Itu sebenarnya mereka sibuk dengan perut mereka sendiri. Khawatir periuknya tidak lagi berbunyi. Nah itu dia. Hari gini ya kan masih berantem nasab. Itu kan kampungan banget itu sebenarnya. Nah kata siapa? Imam Al-Qasimi yang ngarang tafsir Mahasinut Ta'wil, saya malas bicara nasab kecuali nasab spiritual kita yang bersambung kepada Allah, kepada Nabi semuanya. Saya enggan membicarakan diri saya kecuali yang buruk-buruk saja untuk saya perbaiki. Saya enggan membicarakan harta kecuali hartanya para nabi, yakni ilmu dan akhlak. Nah itu baru keren itu kalau bicara itu. Jadi tidak ada bicara harta apa? Yang enggak. Hartanya para nabi, ya ilmu akhlak. Katanya Nabi Sulaiman kaya, apa peninggalannya? Ya ilmu, ya akhlak, ya doa-doa aja ada di Quran itu. Di hadis juga ada. Bukan harta peninggalan Nabi Sulaiman itu. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mencintai di sini apa? Orang-orang yang berbuat baik. Oke, catat makna ihsan, makna muhsin ini 3. 1, berbuat baik kepada orang yang baik. Itu standar banget. 2, berbuat baik kepada orang yang buruk kepadanya, pernah jahat. Nah, ini sudah naik level ini. Muhsin berbuat baik kepada orang yang baik. Ya, saya kira kita semua gitulah itu ya. Kalau jahat kita jahat, baik kita baik gitu. Itu standar banget itu. Kalau mau tingkatkan kualitasnya, makna muhsin adalah berbuat baik kepada orang yang pernah jahat ke kita. Itu level khawas sudah itu. Ini di atasnya level khawasul khawas, level para nabi. Level Nabi kita bahkan sallallahu alaihi wasallam, muhsin adalah berbuat baik kepada orang yang selalu jahat kepadanya. Nah, itu kalau bisa itu. Sudah ya, paham ya? Jadi level muhsin nomor 1 pertama paling rendah adalah berbuat baik ke yang baik. Ya, saya berbuat baik ke dia, kenapa? Ya dia baik ke saya. Standar banget itu. Yang kedua, muhsin berbuat baik ke orang yang pernah buruk ke saya, pernah jahat. Dia kan dulu pernah nipu saya. Pokoknya dia 7 turunan. Saya kutuk gitu, saya laknat jadi tempe misalnya. Ada kan yang begitu kan? Nah kalau mau ditingkatkan lagi seperti Nabi kita atau para Nabi alaihi wassalatu wassalam, dia tetap baik. Nabi Nuh tidak menceraikan istrinya. Tetap dinafkahi istrinya. Padahal tiap hari mengkhianati, memfitnah istrinya sendiri. Coba itu. Masih pula didoakan. Nah itu level para Nabi itu. Nah kita coba yang kedua sajalah ya. Standar untuk kita ini di atas sedikit. Apa itu? Berbuat baik kepada yang pernah jahat ke kita. Itu baru maknanya wasfah, ganti halaman baru. Itu baru maknanya fa'fu, menghapus itu. Bagaimana? Hadis Nabi, ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Wadbi'as sayyi'atal hasanah, ikutilah perbuatan buruk dan yang baik. Tamhuha, nanti perbuatan baik menghapus keburukan. Nah itu dia ya, ini betul halal bihalal kalau begini ini. Jadi muhsinin berbuat baik ke orang yang baik ke kita, standar. Naik lagi sedikit, berbuat baik ke orang yang pernah jahat ke kita, pernah buruk. Kalau mau, puncaknya adalah terus berbuat baik meskipun dia juga terus-terusan jahat ke kita. Ya sama dengan Allah terus ngasih makan itu loh. Ngasih makan, membela dia yang gak sholat, yang durhaka, tetap dikasih makan. Nah itu dia. Baru itu ihsan itu. Baru akhlak kalau begitu itu. Oke, nanti ada tentang Nasrani. Sebelum kita sudahi, ada pertanyaannya? Oke, kita ulas sedikit ya. Jadi begini. Sehubungan dengan yang kita sebut apa tadi surat Al-Uqud, Al-Akhyar ini kebaikan, banyak kebaikan dalam menunaikan janji, atau Al-Munqidzah, penyelamat, kita dianggap mampu selamat atau terbebas satu dari stempel yang buruk, dari siksa neraka dan lain-lain kalau menunaikan janji. Nah, sehubungan dengan itu kan saya menyebut tadi halal bihalal. Tidak ada hari kemenangan dalam Islam sebab kita menang dari apa? Perang lawan hawa nafsu ini sampai kiamat kok. Oke. Kemudian halal bihalal yang kata tadi itu ya. Nah, dalam konteks ini saya melihat kejeniusan bangsa Indonesia ini
kejeniusan bangsa Indonesia ini kita bisa mendeteksi, bisa mendekatinya dalam dua pendekatan. Pertama sosiologis, antropologis, sebelum teologis. Kenapa orang ini rela atau mampu bersusah payah untuk memahami agama? Belajar, menunaikan kewajiban apa dan seterusnya. Kenapa? Ini secara sosiologis antropologis ya. Secara sosiologis antropologis pasti dia akan bilang begini, loh Pak, dengan beragama saya dapat A. Loh Pak, dengan beragama saya dapat B. Ada loh orang yang sampai rela mengganti agama karena tujuannya Bapak KUA. Tujuannya dapat istri atau suami, betul kah ya? Oke. Jadi beragama di situ pragmatis. Maka dalam agama ini harus ada pengorbanan. Harus ada perayaan kembali menjadi manusia, Idul Fitri. Kalau Idul Adha itu pengorbanan, perlambang dari pengorbanan. Harus ada gerakan menahan diri, yakni imsak ya, atau Ramadan, puasa ya, imsak itu. Maknanya ya, dari kata siam ke saum nanti ya. Ini nazartul rahmani sauma. Oke, nazar ini perjanjian kita ke Allah. Mungkin ada yang belum tahu janji kita ke Allah sama manusia, ke diri kita sendiri atau disebut iltizam atau komitmen ya. Orangnya disebut multazim. Nah, yang kedua begini, secara teologis. Iya ya, kok saya apa sih alasan saya beragama ini apa? Alasan saya beridul fitri, puasa, halal bihalal, ada perintah agama, ini alasannya apa? Ini dia yang sudah kita ulas tadi. Nah, mari kita baca. Laqad akhadna mitsaqa bani Israila wa ba'atsna minhum 12 naqiba. 12 pemimpin. Tadi makna nakib sudah diulas ya. Agar kita sampai. Oke. Nah, qala Allah inni ma'akum, kamu jangan khawatir. Merasa berat apa, Allah membersamai, Allah membimbing, Allah membela, Allah menuntun dan seterusnya. Yang penting aqamtumus shalah, ini dia. Jadi di sini disebutkan apanya dulu? Ayo kamu sholat dulu atau Allah membela memudahkan dulu? Jawab. Di sini Allah mudahkan dulu. Secara sosiologis antropologis. Ayo kamu saya bela. Kamu saya utus 12 ya, 12 orang pengganti Nabi Yakub kepada kamu. Sudah ada Rasul sebelum kamu sudah, tapi 12 ini memimpin kalian nanti ini. Kalau sekarang ya para ulama lah, sebab Bani Israel juga punya ulama Bani Israel itu di Quran ada itu. Ini loh sudah ada, dan kamu saya bela, kamu saya bimbing, kamu saya kasih arahan. Baru nanti perintahnya di situ. Ada garansi dulu enggak? Sama dengan ngasih utangan ke Allah tadi itu. Kamu bukan ke saya, tapi kamu memberi ke orang yang membutuhkan. Saya penjaminnya, aku Allah yang menjamin. Bisa Anda menalar dengan membaca Quran dengan pendekatan seperti itu? Bisa enggak? Kalau bisa nanti baru ya mufasir ya terpaksa. Ya Anda mufasir gitu kan. Harus benerin dulu ya sininya. Nah, itu membaca Quran dengan pendekatan seperti itu, menurut saya lebih menyenangkan. Beragama dengan seperti itu menurut saya, hemat kami, lebih menyenangkan. Jadi membela, Pak gimana cara saya membela Nabi? Loh, Allah membersamaimu. Pak gimana caranya saya sholat? Pak saya begini. Allah menolongmu, membelamu. Bagaimana Pak saya zakat? Apa saya tidak jatuh miskin atau apa? Allah membersamaimu, membelamu. Coba pakai itu dulu, baru perintah kewajiban. Maknanya begini, kalau Anda punya pencapaian-pencapaian hebat, itu karena Allah membimbingmu, membelamu, mendukungmu, membersamaimu. Walhasil untuk Ustadz Yani dan Ustadz Hasani, tidak usah cemas jodohmu siapa. Itu dia. Allah membersamaimu. Bukankah lebih nikmat dengan Allah daripada dengan istri? Betul enggak itu? Amin enggak yang lain ini? Tuh, amin ke gurunya ya. Amin supaya cepat nikah, itu maksudnya. Apa yang meresahkan kita? Sholat, puasa, apalagi? Beriman pada para rasul, membela mereka. Maknanya bernegara ini, membela rasul ini. Membantu fakir miskin, kordon hasanan ini. Kemudian apa lagi? Oke itu ya. Apa yang susah kalau Allah membersamaimu? Yang repot itu apa? Nah itu dia. Nah maka teologi itu gampang. Agama itu mudah kalau begitu. Loh, saya ini sholat memang digerakkan Allah, dituntun, lalu Allah mendatangkan Nabi, penggantinya yakni para ulama. Kalau di sini 12 istilahnya. Kemudian buku-buku tersedia dengan mudah, kemudian ada Pak KUA juga sudah siap, Bang Kumis itu dan seterusnya ya. Nah, tetapi fabima naqdihim, mereka mengingkari, mereka berpaling, hatinya mengeras, yuharrifunal kalim, mereka mentahrif, mereka mendistorsi firman-firman Allah itu an mawadhihi dari yang seharusnya.
kemudian melupakan bahagian-bahagian terpenting dari wahyu yang diturunkan Allah kepada para nabinya. Dan kamu Muhammad akan terus melihat pengkhianatan mereka, kecuali sedikit saja yang tidak. Terhadap yang demikian itu, sebagai manusia sekarang, fa'fu anhum wasfah, maafkan saja mereka. Buka lembaran baru. Buka lembaran baru kok, sudah tidak ingat itu. Baru dipungkasi dengan innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Tadi berbuat baik karena orang lain baik, atau berbuat baik kepada yang pernah jahat, puncaknya seperti Nabi kita SAW, terus berbuat baik kepada orang yang meskipun terus-terusan jahat ke beliau. Paham ya ini ya? Anda dapat enggak itu apa feel-nya, bukan dapat datang bulannya. Anda dapat enggak feel-nya baca Quran begitu? Siapa? Farid. Begitu pas finishing musola, ilmuwan Farid. Kaget dia dipanggil ilmuwan itu. Belum ada seumur hidup manggil beliau ilmuwan itu, langsung kaget. Ilmuwan Farid, langsung dia. Nah itu dia. Baik, saya mohon maaf lahir batin kalau ya terserah, ini hanya pendapat seperti ini silahkan. Tapi saya tidak sembarang ngaji seperti sering kita kemukakan. Kita membuka banyak kamus, kita membuka banyak tafsir ya. Kita mempelajari beberapa juga ulumul Quran, kemudian kontekstualisasi Quran macam-macam ya, al-lubab fi ulumil kitab dan banyak lagi, nazmud durrar fi tanasubi ayati wassuwar. Jadi kita tidak langsung baca kenapa? Karena tafsir ini dinamis. Mungkin dulu kontekstual, mungkin sekarang tidak. Jadi kita ambil saja yang cocok dengan seolah-olah Quran bicara ke kita saat ini. Jadi dengan baca Quran, karena ini mukjizat, kita recharge, mengecas kembali ke re-energize, merecas ulang energi kita, kemanusiaan kita, we rehumanize, menghumanisasi, memanusiakan, mentaknis, memanusiakan kemanusiaan kita. Itu baru nanti kembali ke fitrah itu. Nah sekali lagi tidak ada hari kemenangan ya, menang dari apa? Karena menang ini biasanya membuat kita lengah. Dan setan itu musuh kita yang abadi. Itu di Quran dikatakan berkali-kali itu. Jangan pernah lengah kepadanya itu. Baik, saya kira itu. Bismillah, kita buka lembaran baru, kita buka halaman-halaman baru, entah halaman buku, halaman rumah, halaman pikiran, halaman hati kita semua kita buka, menyongsong diri kita yang baru, kayaumin waladatu ummuh ya. Demikian, semoga semua dicahaya oleh Quran. Sekali lagi saya mengucapkan ja'alallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin wal maqbulin kullu amin wa antum bi khair. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allah yafiqna ila sabilil mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.